Ada 18 kali kata Allah mencintai di dalam Al-Quran. Dari 18 kali itu, 15 kali Allah katakan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Surga akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, bertakwa, bersabar, berjihad di jalan Allah, dan berbuat baik. Setiap orang pasti menginginkan untuk mendapatkan, bahkan ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Saat kita mampu menjadi hamba yang dicintai Allah, maka kita sudah mendapatkan cinta yang sesungguhnya, karena kita dicintai oleh Yang Maha Mencintai. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dicintai Allah. Bahkan Allah sebenarnya sudah mencintai kita sejak kita ada di dunia ini. Pada dasarnya, saat kita hadir di dunia ini, Allah sudah mencintai kita sebagai hambanya. Karena atas dasar cintanya dan maha kuasanya lah kita akhirnya hidup di dunia ini. Tetapi seiring berjalan waktu di dunia ini, kita manusia mulai merasakan kegelisahan, tidak nyaman, tidak bahagia, bahkan ada saja ujian dalam hidup yang dihadapi oleh kita. Semua rasa itu seolah Allah tidak mencintai kita, Allah jauh dari kehidupan kita, seolah Allah membiarkan semua itu terjadi pada diri kita. Padahal bila kita mau merenungkan semua itu dan mau mengakui bahwa semua kegelisahan, rasa tidak nyaman, tidak bahagia, dan kesusahan dalam hidup bukan karena Allah tidak cinta, tetapi kita sendiri yang menjauh, tidak melibatkan Allah dalam hidup kita, serta tidak mau berupaya menjadi hamba yang dicintai Allah. Untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, hal terpenting selain kita meyakini adanya Allah, kita juga harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Kepatuhan melebihi kepatuhan pada apapun. Kebutuhan kita akan Allah melebihi kebutuhan kita pada siapapun, apapun, terutama di dunia ini. Bila kita mampu melakukan itu, maka kita adalah hamba yang dicintai Allah, hamba yang mendapatkan ridha Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, kenikmatan dan kebahagiaan yang sungguh luar biasa akan kita rasakan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang senantiasa mencari cinta dan ridhonya Allah dengan cara melaksanakan apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah, maka dipastikan akan mampu meraih cinta Allah, dan selalu ada hamba yang mampu meraih itu. Seperti layaknya manusia, bila seorang lelaki mencintai seorang wanita dan ingin mendapatkan cintanya, tentu sang lelaki harus melakukan apapun yang bisa membuat hati wanita tersebut jatuh cinta padanya. Apalagi untuk mendapatkan cintanya Allah, tentu kita harus berupaya untuk melakukan apa yang dicintai Allah, agar Allah cinta kepada kita.
Dalam Al-Quran begitu banyak disebutkan golongan orang-orang yang dicintai Allah. Di antaranya ada 3 golongan. Pertama, golongan atau orang yang sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Hidup yang kita jalani di dunia ini sungguh penuh dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan. Ujian yang diberikan tentunya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Sejauh mana kita istiqomah dalam iman, sejauh mana kita berprasangka baik sama Allah, sejauh mana kita bersandar pada Allah, dan pastinya sejauh mana tingkat kesabaran kita. Kesabaran ibarat lautan tak bertepi, sungai yang tak berujung. Tidak ada ukuran batasan dalam sabar. Memang bukan hal yang mudah untuk lulus dalam segala cobaan dan ujian di dunia ini. Tetapi karena hal yang demikian itulah yang membuat Allah mencintai dan ridho terhadap kita. Karena dengan kita sabar, berarti kita benar-benar yakin, tulus dan mau berkorban dalam mencintai Allah. Kedua, golongan atau orang yang bertakwa. Setelah kita mengakui dan percaya akan Allah, beriman, maka kita harus bisa membuktikan keimanan tersebut dengan bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan apa segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Ketakwaan ini menjadi cara kita untuk bisa dekat dan dicintai oleh Allah. Karena saat kita sudah mampu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya, berarti kita patuh atas apa yang diputuskan, ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak pernah merasa keberatan atas segala yang telah diperintahkan Allah. Selain itu, takwa juga merupakan cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan ini, mengutamakan Allah dalam segala hal. Itulah sebabnya Allah mencintai orang yang bertakwa seperti dikatakannya dalam Al-Quran surat Taubah ayat 7. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Ketiga, golongan atau orang yang selalu berbuat kebaikan. Ada 18 kali kata Allah mencintai di dalam Al-Quran. Dari 18 kali itu, 15 kali Allah katakan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Surga akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, bertakwa, bersabar, berjihad di jalan Allah, dan berbuat baik. Berbuat kebaikan merupakan bagian dari ibadah serta bentuk dari akhlak mulia yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Berbuat baik atau perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya sebatas dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam praktik berkehidupan. Mengingat dalam setiap langkah dan gerak kita, semua bisa bernilai kebaikan bila diniatkan ikhlas karena Allah. Seperti menolong sesama, saling berbagi ilmu, saling menasihati, dan mengingatkan dalam kebaikan. Bahkan sikap memaafkan pun bagian dari bentuk kebaikan yang Allah cintai. Seperti dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
golongan atau orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana di atas merupakan orang yang sangat beruntung, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat nanti, karena cinta dan ridho Allah akan mengantarkan orang-orang seperti atas pada kebahagiaan yang kekal, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, jauh dari kesulitan dan kesedihan. Maka dari itu, mulailah kita melatih hidup untuk senantiasa dihiasi dengan kesabaran, ketakwaan, dan kebaikan. Bila Allah sudah mencintai kita, maka seluruh makhluk pun akan mencintai kita, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari.